One more here for Anthony! Instant star of the Stretford end! Take a bow, new boy! You are a red on day one! Gol perdana Hannibal Mejbri untuk Manchester United sia-sia. Hannibal Mejbri membuat gol perdananya untuk Manchester United. Christian Eriksen menyayangkan itu terjadi saat setan merah tumbang 1-3 di tangan Brighton. Satu-satunya gol United dicetak oleh Hannibal Mejbri. Gelandang berusia 20 tahun itu memulai laga sebagai pemain pengganti. Gol itu adalah yang pertama diciptakan Hannibal Mejbri sejak dipromosikan ke tim utama Man United. Dia sebelumnya banyak bermain di Man United U21 dan sempat dipinjamkan ke Birmingham pada musim lalu. Eriksen memuji sosok Hannibal Mejbri. Gelandang asal Denmark itu juga menyayangkan gol Hannibal tercipta di saat United kalah. Saya sangat bahagia untuknya. Dia adalah pria yang sangat baik dan dia bekerja sangat keras di lapangan, seperti yang Anda lihat di lapangan, kata Eriksen seperti dikutip dari situs resmi Man United. Dia pantas mendapatkannya dan sangat disayangkan dia mencetak gol dalam kekalahan. Jika kami menang, itu akan menjadi perasaan yang berbeda baginya dan semua orang, ungkap Christian Eriksen. Keluarga Glazer menjadi bulan-bulanan legenda United atas terpuruknya Manchester United. Manchester United kembali mengalami hasil buruk setelah kekalahan 1-3 Manchester United dari Brighton pada lanjutan Liga Inggris. Kekalahan ini adalah yang ketiga bagi United dalam 5 pertandingan pembuka Liga Inggris musim ini, membuat mereka hanya mengumpulkan 6 poin dari kemungkinan 15 poin sejauh ini. Setelah kekalahan terbaru United, Neville sekali lagi menyalahkan keluarga Glazer atas situasi klub saat ini. Saya baru saja kembali dari Old Trafford dan Anda harus selalu optimistis sebelum pertandingan, tetapi hal yang paling memprihatinkan adalah apa yang kami tonton bukanlah sebuah kejutan. Ini bukan karena kurangnya upaya pemain di lapangan. Ini adalah tim yang dikalahkan dengan baik oleh lawan yang dilatih dengan baik dan tahu apa yang mereka lakukan. Sederhana seperti itu. Oh, dan ya, keluarga Glazer lah yang bertanggung jawab. Begitulah cara kerjanya. Anda memiliki bisnis dan segala sesuatu yang baik dan buruk ada di tangan Anda. Bersih tenggang dengan Erik ten Hag, Barcelona siap tampung Jadon Sancho. Raksasa La Liga Barcelona dikabarkan berniat menampung Jadon Sancho yang sedang berkasus alias sedang bermasalah di Manchester United. Sancho terus tak bisa menunjukkan performa terbaiknya sejak ia diangkut dari Borussia Dortmund. Dan pada musim ini, ia malah terlibat pertengkaran dengan Erik ten Hag. Awalnya Ten Hag mengatakan dirinya tak memasukkan Sancho ke skuad yang berlaga lawan Arsenal karena sang winger tak menunjukkan performa yang bagus. Ternyata pemain asal Inggris itu tak terima. Ia malah melontarkan pernyataan balasan di media secara terbuka. Situasi di United pun jadi cukup kacau. Jadon Sancho akhirnya dijatuhi sanksi oleh Manchester United. Sancho kini harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya untuk sementara waktu. Kemudian terungkap apa alasan United menjatuhkan sanksi untuk Sancho. Sang winger menolak untuk meminta maaf pada Erik ten Hag. Dari situ ada kabar bahwa Sancho kemungkinan besar bakal cabut dari Manchester United. Ia diklaim bisa saja berpisah dengan United pada Januari 2024 nanti. Kini ada jalan keluar terbuka untuk Jadon Sancho. Kabarnya Barcelona siap menampung Sancho dari Manchester United. Kabar ini dilansir oleh The Mirror. Media Inggris itu mengklaim bahwa Barca siap memakai jasanya pada Januari 2024 nanti. Namun Barcelona hanya akan memakai jasanya dengan status pinjaman. Tapi Mirror juga menyebut Blaugrana tak bisa begitu saja mendatangkan Sancho, sebab mereka masih terlilit masalah finansial. Jika ingin mendatangkan Sancho, maka Barcelona minimal wajib melepas setidaknya satu pemainnya pada Januari nanti. Jadon Sancho kemudian disarankan untuk cabut saja dari Manchester United dan gabung tim seperti Lyon atau Inter Milan. Saran itu berasal dari mulut ex-striker Aston Villa, Gabriel Agbonlahor. Saya kira ia tidak akan mau bertahan di Premier League. Segalanya berjalan sulit bagi dirinya di Inggris, cetusnya pada Football Insider.
keluarga Glazer makin terpojok dan kini kendali Manchester United di tangan Sheikh Jassim. Taipan Qatar, Sheikh Jassim masih memegang kendali soal nasib klub Liga Inggris Manchester United yang bikin keluarga Glazer mulai terpojok. Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani ternyata mampu memegang kendali Manchester United meskipun belum melakukan akuisis. Kondisi ini kabarnya membuat keluarga Glazer mulai kebakaran jenggot dan mencari langkah untuk segera melepas Manchester United. Dilansir dari Manchester Evening News, keluarga Glazer kabarnya akan melakukan beberapa penelitian soal potensi bisnis klub ke depan. Langkah ini akan dilakukan pada November 2023 mendatang dan tentu saja akan kembali mengapungkan rumor penjualan klub. Sebab dua taipan terdepan, Sir Jim Ratcliffe dan Sheikh Jassim, terus melakukan tawaran dan menunggu jawaban dari keluarga Glazer. Tentu saja ini menjadi peluang bagi calon pemilik baru Manchester United. Keluarga Glazer sadar betapa sulitnya proses akuisisi setelah investor bisa kapan saja berlari ke klub lain seperti kasus Everton. Sebelumnya, Sheikh Jassim sendiri sempat diberitakan akan menarik tawarannya dari Manchester United terkait situasi klub dan berlari ke Tottenham Hotspur. Hanya saja, langkah ini belum dilakukan oleh Sheikh Jassim sehingga masih ada peluang soal pembelian Manchester United. Pasalnya, Sheikh Jassim dikabarkan merupakan fans Manchester United sehingga tak ada peralihan bisnis yang akan terjadi. Keluarga Glazer sendiri harus mempertimbangkan apa yang terjadi pada Everton dan melihat apa yang terjadi pada Man United. Walaupun kini berada di kaki Sheikh Jassim yang tentu saja bisa segera mengambil alih kepemilikan Manchester United dari keluarga Glazer. Penurunan Manchester United belakangan mulai terlihat selepas kalah 3 kali dari 5 partai pertama Liga Inggris. Terbaru, Manchester United baru saja ditekuk oleh Brighton dengan skor 1-3 pada pekan ke-5 Liga Inggris musim ini. Terlalu egois, Erik ten segera mengambil tindakan tegas terhadap Marcus Rashford. Performa Marcus Rashford yang tampil buruk di laga melawan Manchester United versus Brighton di Liga Inggris Premier League membuat Erik ten Hag diminta tegas mencadangkannya. Usai pertandingan, performa para pemain Manchester United langsung jadi santapan publik karena hampir seluruh pemain berada di bawah performanya. Terutama sosok Marcus Rashford yang menjadi bulan-bulanan publik untuk dirujak. Bagaimana tidak, penyerang berusia 25 tahun itu tampil seperti tidak ada gairahnya. Upaya pressing lawan untuk merebut bola dan membantu tim ketika dalam tekanan sangat buruk, padahal ia dikenal sebagai salah satu pemain yang punya kelebihan kecepatan. Hal menarik lain dari performa buruk Rashford adalah egoisnya yang tinggi. Bermain sebagai winger, ia justru sangat bernafsu untuk mencetak gol. Padahal saat melawan Brighton, setan merah punya pemain dengan tugas tersebut yang diemban oleh Rasmus Højlund. Salah satu momen itu terjadi di menit ke-51. Ketika itu Manchester United yang sedang tertinggal 0-1 mendapat peluang untuk melakukan serangan balik. Højlund yang mendapat bola dari tengah langsung memberikan kepada Rashford untuk membangun serangan. Rashford coba menusuk dari sisi kiri dan berhasil menciptakan ruang kosong di depan gawang lawan. Sayangnya ia memilih untuk melepaskan tendangan langsung ketimbang memberikan umpan direct untuk Højlund. Bola sepakannya berakhir keluar. Padahal kesempatan mencetak gol Højlund cukup besar jika ia mau memberikan umpan. Karena hal itu, para penggemar Manchester United sangat kesal. Tidak sedikit dari publik yang meminat Erik ten Hag untuk mencadangkan Marcus Rashford di pertandingan selanjutnya untuk memberikan pelajaran bermain secara tim ketimbang individu.